videonya, Nak? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Alwi. Kita lanjut kehadirannya. Saya rasa kalian sudah mengisi semua presensinya. Semoga sampai siang nanti saya masih menunggu daftar kehadirannya ya. Kita lanjut pelajaran kita. Di sini Ibu ada hadiah. Hadiahnya dalam bentuk video. Kalian tonton, cermati, dan nanti siapa yang bisa memberikan apa isi dari video tersebut, apa makna dalam video tersebut, saya tambah langsung nilainya. Oke, siap? Inilah hadiahnya. Selamat menikmati. Diomelin. Oke, sudah dilihat videonya? Udah, Bu. Bagaimana? Jaringan Ada seorang Nge-frame di sini, Bu. Ada seorang anak yang Pesan dari- menangis. Tetapi jika dia mendengar lagu nasional, lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dia dengan sigapnya berhormat. Hormat. Setelah lagu itu selesai, dia menangis lagi. Nah, coba apa makna dalam lagu tersebut? Siapa yang bisa? Dia memiliki jiwa nasionalisme. Anak tersebut punya sikap nasionalisme yang tinggi. Boleh di chat jawabannya, di chat. Chatnya nggak usah panjang-panjang. Tulis nama, kelas. Nanti saya akan memberikan penilaian. Bisa menjawab Salah. apa makna dari video yang saya berikan. Ya, Alwi, jawabannya apa? Weni tahu ya, chatnya di mana? Chatnya di pojok sebelah kanan, Nak. Coba Weni, di ini lagi. Tidak usah panjang-panjang. Apa inti atau apa tujuan dari video tersebut? Nama, kelas, lalu berilah jawabannya. Ya, si Suci katanya tetap semangat. Yes, semangat. Kalau mendengar lagu Indonesia Raya, kalau hanya mendengar lagu aja. Belajar pun kita harus semangat ya, Suci.
Si Firdaus, Ya, Bu. walaupun dia masih kecil, tetapi dia memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yes, benar. Ya, ya, Iya, Bu. betul. Sesedih apapun keadaanmu, benar. Walaupun uang jajanmu hanya 1.000 perak dikasih mamamu, ya udah nggak apa-apa. Tetap ikhlas dan syukuri. Memiliki sikap nasionalisme. Ada lagi si Hafiz. Walaupun dia masih kecil, dia memiliki sikap nasional betul. Seorang anak yang mempunyai nilai nasionalisme tinggi. Wan Zahwa, good. Seorang anak yang memiliki sikap nasionalisme dan menghargai lagu. Hanya lagunya yang dihargai, nak. Intan, ya. Intinya, kalian harus memiliki semangat jiwa 45. Apa itu jiwa 45? Yaitu kalian harus punya iman, ya, sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, kalian harus menjadi anak tauladan. Tahu jadi anak tauladan, nak? Menjadi anak yang patut dicontoh dan ditiru oleh siapa? Yang paling utama, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, kalian harus cinta tanah air. Cinta tanah air itu bagaimana, nak? Rajin belajar, sopan santun, semangat dalam menjalani hidup, punya sikap tolong-menolong, bekerja sama, dan yang paling utama, rajin belajar. Nah, itulah tujuan dari video. Nomor 3, termasuk motif apakah dia? Tulis nama nggak usah lah, kelas. Hafiz, nggak usah lagi, Hafiz. Coba saya mengulang lagi. Putri Cahaya. Benda mati. Benar, Putri Cahaya. Oke, stop. Stop. Putri Cahaya yang dapat nilai. Selanjutnya, motif gambar yang ada di layar. Termasuk motif apa? Gambar nomor 2. Siapa yang duluan? Gambar nomor 2, motif batik apa dia? Ayo, ayo. Semua hidupkan videonya. Wan Zahwa, hidupkan videomu. Nomor 2. Alwi. M. Alwi. Figuratif, betul. Oke, good Alwi. Selanjutnya, gambar nomor 4. Nomor 4, Fauna, si Wan Zahwa Fatima, good. Wan Zahwa. Oke, selanjutnya gambar nomor. Bisa jawab lagi, Bu. Nggak usah jawab lagi. Kalau saya bilang sudah ada yang pemenangnya, sudah ada yang benar, nggak usah lagi. Selanjutnya gambar nomor 1. Motif apakah dia? Alwi kita abaikan. Paulina. Salah Paulina, tulisannya geometris. Weni, kita masukkan Weni ya. Betul, Weni. M. Alwi tadi yang pertama kali menjawab benar, tapi karena nilainya sudah ada, kita masukkan, kita kasih yang lain ya, yang dapat yaitu Weni. Weni yang dapat ya, Alwi. Geometris. Sebenarnya Paulina, tapi Paulina nulisnya geometris. Salah huruf itu, berarti gagal. Yang benar adalah Weni Sigalingging, geometris. Selanjutnya, gambar nomor 6. Termasuk motif batik apa?
Yang sudah tidak usah lagi, yang sudah tidak usah lagi. Nomor 6, yang sudah tidak usah lagi. Raini. Raini 19. Benar, Raini. Tunggu dulu. Geometris. Good. Terakhir, gambar nomor 5. Najwa Flaura, salah Flaura. Nadia Ramadhani, betul. Flora. Good, sudah selesai. Sudah ada penambahan nilai. Lanjut kita motif ragam hias. Nah, sudah tahu ya? Tadi dari gambarnya tadi sebenarnya motif ragam hias ada 3. Boleh dicatat, nak. Kalau penting menurutmu boleh dicatat. Motif ragam hias ada 3. Yang pertama, baca dulu Nadia Ramadhani. Motif apakah itu? Nadia. Nadia dengar Ibu? Kok langsung? Kita ganti si Diva. Coba Diva baca dulu. Yang pertama, motif apa itu? Nampak Diva? Hidupkan mikrofonnya Diva. Nah, Motif geometris. Contohnya 1. Motif geometris. ya, Bidang segitiga. segitiga, Bidang lingkaran. lingkaran. Bidang persegi. Oh, terima kasih Diva. Selanjutnya nomor 2, Olivia. Coba baca dulu motif apa yang nomor 2, Olivia. Hidupkan mikrofonnya, nak. Tumbuhan flora, hewan fauna, manusia figuratif. Motif apa dulu dia? Motif Geometri. non Geometris. geometris. Contohnya Tumbuhan flora, hewan fauna, manusia figuratif. tumbuhan atau flora, hewan atau fauna, Atau manusia atau figuratif. kreatif. Yang ketiga, motifnya baca dulu Raini. Raimu baca. Raini, tidak nampakkah seribu? Wih, kan itu bisa di zoom lagi kalau nggak nampak. Aneh kalian nih. Tidak nampak Raini? Udah Bu, saya aja Bu. Siapakah itu? Titis, mana Titis? Adakah di situ? Baca dulu Titis. 3 itu motif apa Titis? Motif benda mati. Contohnya? Tentunya gedung, awan, batu, dan lain-lain. Nah, terima kasih ya. Motif geometris itulah yang ada bentuk segitiga, lingkaran, persegi, kotak-kotak. Pokoknya tentunya tentang bidang atau tentang matematika disebut geometris. Non-geometris itu bisa tumbuhan, hewan, dan manusia. Benda mati itu bisa gedung, awan, batu, mobil, sepatu, dan lain-lainnya. Oke, itulah motif-motif ragam hias. Tadi ada gambarnya sudah saya bagi tadi. Nah, ini dia tadi ya, motif ragam hias. Inilah penjabarannya. Sudah dicatat, nak? Sudah, Bu. Dah, good. Kita lanjut selanjutnya. Di sini ada alat dan bahan membuat batik. Nah, coba dulu. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan, resen. Angkat tangannya begini ke atas. Yang manakah? Siap-siap ya, saya tambah langsung nilainya. Nah ini, yang manakah dari kiri atau kanan
yang termasuk bahan dalam membatik. Angkat tangannya. Hafiz. Mana Titis? Ada gila. Dari sebelah kiri, coba sebutkan satu bahan membuat batik yang kau ketahui. Atau coba dulu tentukan dulu kotak yang pertama di sebelah kiri. Kotak pertama itu menunjukkan gambar apa itu? Nadia. Titis. Titis. Kain, Bu. Benar, nomor 1 kain, disebut kain mori. Kita angkat tangan, gambar kedua sebelah kiri itu Bu, saya Bu. Bu, saya Bu. sebutkan namamu nak. Hafiz Al-Fariji, Bu. M. Hafiz. Wah, pintar kali. Coba sebutkan. Lilin, Apa namanya? Lilin Malam, Bu. Benar, M. Hafiz. Tadi kan sudah saya tunjukkan kan, Hafiz? Iya, Bu. Oke, coba dulu. Bisa. Yang ketiga gambar apa itu sebelah kiri itu? Salah. Bisa, Hafiz? Oke, saya beritahu ya. Itu termasuk Bu. pewarna, disebut pewarna neptol. Tulisannya NaPTHOL, dibacanya neptol. Pewarna untuk membatik disebut neptol. Selanjutnya itu apa? Ada tulisannya, baca Hafiz. Soda as atau soda abu. Ya, 500 gram. 500 gram itu beratnya. Soda abu biasanya disebut garam pengikat. Di dalam batik, nanti kalau ujian saya tanyakan apa pengertian lain dari soda abu harus tahu ya. Soda abu bisa disebut dengan garam pengikat. Garam, tahu garam? Tahu yang asin. Ya, bukan garam dapur ya. Garam Iya. untuk pengikat warna. Selanjutnya masuk kita ke bagian sebelah kanan. Coba dulu kanan. Diva, mana Diva? Coba dulu. Dari gambar yang pertama, apa yang kau nampak di situ? Apa membuat batiknya, nak? Hidupkan mikrofonnya. Mikrofon. Nggak bisa. Siapa yang bisa? Wan Zahwa. Warna. Wan Zahwa. Dari gambar yang pertama, mana Wan Zahwa? Ini handphonenya ditinggalin nih pasti si Wan Zahwa ini. Keluar dia main-main. Siapa yang bisa? Dari gambar 1 sebelah kanan. Apa yang nampak di situ? Warna, Bu. Saya, Bu. Ya. Apa alatnya? Canting. Benar, canting. Siap, apa lagi? Apa itu? Apa pewarnanya itu? Gawangan, Bu. Gawangan di bawah. Yang saya bilang gambar yang pertama. Canting. Ya, benar. Habis Sama itu Saya sebut warnanya. ada kuali. warnanya itu, Bu. Ada kuali. Ada kualinya. Kuali itu untuk memanaskan atau mencairkan lilin. Lilin. Lilin malam. Ya benar. Itu ada kompor. Ya tidak? Ada kompor tidak? Ada kompor. Ada, Bu. Ada wajan. Wajan bisa disebut kuali. Ada canting, ada minyaknya. Di sebelah gambar 2 itu ada canting. Inilah yang disebut canting. Ya, untuk mengeruk minyaknya untuk ditorehkan ke kain. Gambar yang ketiga ada ember. Embernya isinya air. Itu air panas. Untuk merebus apa? Untuk merebus Kain. kain, benar. Untuk melepaskan minyak. Itu biasa disebut apa ya? Lupa saya tiba-tiba. Nanti saya ini kan. Untuk melepaskan lilin dari kain. Nah, setelah lilinnya lepas dari kain,
maka jadilah kain batik. Ya, itu harus air panas. Kalau tidak air panas, lilinnya nggak bakalan lepas. Nah, itu ada di sebelahnya gawangan. Gawangan itu untuk menjemur kain yang sudah direbus. Itulah alat dan bahan di dalam membuat batik. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Oke. Bu, kain yang dibuat untuk membuat batik itu kain apa, Bu? Namanya kain mori. Nanti ujian saya tanya harus tahu ya. Kain untuk membuat batik disebut kain mori. Ya. Lilin untuk membuat batik disebut lilin malam. Lilin malam. Bukan lilin biasa, lilin malam yang dipakai untuk malam hari, bukan. Artinya lilin malam, berarti dia tidak akan hidup jika kena api. Ngerti ya? Bedanya lilin malam dengan lilin biasa, dia tidak akan hidup jika ditaruh api, tidak akan hidup dia itu. Sudah? Ini pewarna batik disebut neptol. Soda abu disebut garam. Garam ini gunanya untuk mengikat warna pada kain. Jadi warnanya bisa tahan lama. Baju batik kau bisa tahan sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau bisa 10 tahun. Kalau bisa seumur hidupmu. Sudah? Ember ini untuk apa, Bu? Ember untuk menaruh air panas. Untuk melepaskan lilin. Namanya, oh saya tahu, ngelorot. Namanya ngelorot. Oke, saya akan share screen. Sebentar ya, Nak. Sip, Bu, sip. Mikrofonnya matikan, Nak. Saya akan share. Coba dulu. Kok dari tadi unmut kau? Semalam kita sudah belajar karya batik. Karya batik dari bahasa Jawa. Yang pertama ambah, yang kedua nitik. Apa itu ambah? Masih ingat? Saya tambah langsung nilainya. Masih, Bu. Jika benar. Apa yang dimaksud? Menulis. Menggambar dan melukis. Siapa itu? Garis. Menggambar dan menulis. Kalau menjawab Garis. sebutkan namanya, Nak. Sebutkan namanya. Nama besar Pariji. Nur Aisyah, Bu. Menggambar dan M. melukis. Alfarizi. M. Alfarizi. Kelas 96. 96. Apa artinya ambana? Kalau nggak salah menggambar dan menggaris. Benar. Menggambar dan menulis. Benar. Bagus, Samba. Nilainya 100. Sekarang kata nitik. Apa yang dimaksud dengan nitik? Sebutkan nama dan kelasnya. Lidatul. Ya, Bu. Dan kita Apa tarik nih. kemarin yang dimaksud dengan nitik Kolidatul? Titik, Bu. Titik. Benar, titik. Jadi ambah yaitu menulis atau menggambar. Nitik yaitu titik-titik. Kok main dajal gue ya? Siapa yang hidupin musik? Sudah? Selanjutnya, masih ingat tidak pembelajaran semalam? Apakah yang dimaksud batik? Ada yang tahu? Boleh lihat Mbah Google. Apa yang dimaksud dengan batik? Amba tadi katanya menulis atau menggambar. Nitik artinya batik. Siapa yang hidupin musik? Sekalian tahu siapa yang hidupin musik itu?
Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan lilin malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kesan. Bagus, benar. Siapa namanya itu? Habis Alfariji lagi dong. M. Alfarizis lagi. Yeay, good. Pintar M. Alfarizis. Yaitu batik, yaitu secara umumnya ya, secara garis besarnya. Boleh dicatat, nak. Batik yaitu karya yang digambar atau ditulis dengan canting dan lilin malam di atas kain. Boleh dicatat, nak. Markus, hidupkan videomu. Siapa yang mati videonya nggak saya absen? Lewat 5 menit mati nggak saya absen. Markus, ya. Sekali lagi, batik yaitu karya tulisan atau gambar dengan lilin dan canting di atas kain. Si Alfarizis bagus ya. Masih ingat dia pelajaran minggu lalu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya, nak. Nah, nampak tidak? Bisa terbaca? Bisa terbaca? Coba Sahata, baca judulnya Sahata. Bu, habis Alfariji habis paket, Bu. Yang mana, Bu? Judulnya? Bu, Ya. warna biru, Bu. Iya. Proses membuat batik. Oke, 1. Markus, baca. Ya, baiklah saya yang baca ya. Yang pertama, nyungging. Nyungging adalah proses paling awal dalam pembuatan batik tulis. Biasanya itu membuat pola, memakai pensil, langsung di kain ataupun di kertas ya. Yang kedua namanya japlak. Japlak ini bahasanya bahasa Jawa ya. Iya, karena batik ini sebenarnya dari Jawa itu awalnya. Yang kedua namanya ngelowong. Ngelowong itu proses meletakkan malam. Maksudnya malam itu artinya lilin ya, lilin malamnya pada kain. Yang keempat ngiseni atau ngerentesi. Ngiseni proses memberikan motif isian. Berarti diwarnai. Selanjutnya nyolet. Nyolet adalah proses mewarnai motif bunga maupun hewan. Motifnya diwarnai. Selanjutnya yang keenam namanya mopok. Mopok itu proses menutup bagian-bagian tertentu yang dicolet dengan lilin atau malam. Nomor 7 nembok. Pernah dengar kata nembok kan? Nembok itu menutup bagian dasar kain. Selanjutnya nyumri. Nyumri yaitu menutup bagian dengan lilin malam. Ini biasanya warna yang ketiga ini. Karena membatik itu ada proses pelilinan pertama, pelilinan kedua, pelilinan ketiga. Ada pewarnaan pertama, ada pewarnaan kedua, ada pewarnaan ketiga. Nah itu, ini bahasa-bahasa Jawanya nih. Nyoga. Nyoga yaitu proses pewarnaan yang menggunakan warna coklat.
ya pada kain. Selanjutnya ngelir. Oh, ini bahasa ini pernah dengar nih. Ngelir yaitu proses warnain kain secara menyeluruh. Maksudnya backgroundnya secara seluruh kain itu disebut ngelir, mewarna secara seluruh kain. Selanjutnya ngelorot. Setelah pembuatan motif, setelah pelilinan, setelah pewarnaan dengan beberapa proses, terakhir itu namanya ngelorot. Ngelorot itu maksudnya melepaskan. Melepaskan atau menghilangkan lilin yang ada di kain ataupun di kertas. Nah, nanti materinya Ibu kasih ya melalui classroom nanti saya bagi ya. Bagi apa, Bu? Ini proses Iya, Bu. Ini proses membatik secara asli, secara sesungguhnya. Tetapi jika kita melakukan membatik secara asli saat ini, otomatis kita membutuhkan biaya yang banyak. Kita membutuhkan alat dan bahan yang harus dipesan dari luar Jawa, dari luar Medan, dari luar Jawa. Ya. Dan otomatis ini akan menyita waktu yang lebih banyak. Jadi banyak kekurangannya. Kelebihannya ya karyanya asli, karyanya baik dan akan lebih bernilai bagi orang yang membuat, seniman yang membuat maupun masyarakat yang akan membelinya, menggunakannya ya. Batik ini akan dipakai sesuai kebutuhan sehari-hari, dipakai baju ya, apalagi banyaklah batik ini ditaruh ke kemana lagi batik di biasanya itu ke benda-benda yang dipergunakan dalam kebutuhan sehari-hari ya. Apa tadi saya bilang? Qolidatul ilmi, kekurangan pembuatan karya asli, karya batik yang asli. Qolidatul ilmi yang pertama, butuh waktu yang banyak. Yang kedua, dan membutuhkan alat-alat dan bahan-bahan yang banyak. betul, dan susah didapatkan karena susah didapatkan di Medan. Dari Medan. Iya, susah didapat Atau di harus Medan. keluar. Biasanya dari Jawa, Pekalongan, Solo gitu. Karena Medan belum ada memproduksi alat dan bahannya. Dan harganya pun mahal, ya. Tenaga dalam membuat Ya, Bu. batik juga agak perlukan banyak. Oke. Maka nanti kita dalam membuat karya tidak harus yang asli. Ada cara yang sederhana. Nanti kita lihat nak ya. Terima kasih Qolidatul Ilmi. Ya, Bu. Ya. Tunggu ini, takutnya hang lagi. Oke, alat dan bahan membuat batik sederhana. Alat dan kamu tadi saya bilang tidak akan membuat karya batik secara asli, tapi kita membuat batik secara sederhana. Kain kita ganti dengan kertas. Ada nampak kertas di situ, nak? Oke, lilin malam yang aturannya kita pesan dari luar, tak usah pala. Dia yang ada di rumahmu ada lilin, lilin biasa. Jika ada mati lampu malam-malam ya pakai itulah lilin biasa, ya biasanya murah itu. Yang selanjutnya kamu memakai pewarna. Pewarnanya boleh pewarna poster, boleh pewarna wantek, boleh pewarna cat air biasa, atau kamu punya kreasi membuat warna dari apa? Dari pewarna makanan boleh, boleh lagi dari dedaunan, kamu ambil warna. Ngelek kali Bu, sumpah. Kalau ngelek, diusahakan jaringannya naik ke atas pohon, Nak. Udah, warnanya bisa diambil dari, mau mengambil warna orange, ambil dari kunyit. Warna hijau, ambil dari warna daun. Bagikan di WA, Google Classroom saya bagi, di WA saya bagi. Tadi Di WA aja, Bu. Ya, oke. Di bahan alami pewarna, mengenai pewarna tadi ya, contohnya daun pandan. Mengambil warna hijau, daun pandannya diperes-peres, dimasukin air dikit aja, ya.
lalu diperas airnya, air kentalnya diambil ya, nggak usah banyak-banyak kali airnya. Untuk warna merah, carilah bunga yang warna merah, tapi jangan bunga tetangga kau curi ya. Kalau mau cari, ada kau lihat bunga warna pink ambil. Ada warna kuning ambil ya, terserah. Kalau tidak bisa kamu memakai pewarna poster, kalau tidak pewarna wantek, kalau tidak pewarna makanan, kalau tidak pewarna alami. Sampai situ ada yang bertanya? Warna alami tahu ya? Dari bahan alami, contohnya daun, bunga, akar, yang dihasilkan oleh alam. ya benar. Bahan yang diambil dari alam. Bu, boleh kerja sama, Bu. Tunggu dulu, nanti dulu. Tapi jangan merusak alam. Mengerti? Jika memang kau mengambil bunganya, dipelihara lagi untuk biar hidup lagi ya. Kalau mengambil daunnya, kalau manggil daun pandan, jangan ikut akarnya, dia cabut. Daunnya aja. Selanjutnya kau menggunakan cahaya matahari. Iya lah. Ya. Ini alat dan bahan untuk membuat batik sederhana. Boleh dicatat, Nak? Boleh dicatat ya. Yang pertama, kertas. Boleh kertas A4, boleh kertas A3, boleh kertas HVS. Ya. Ada yang bertanya mengenai kertas, kenapa tidak di kain, Bu? Kain mori agak susah didapat, harganya juga terlalu mahal, dan memesannya harus di luar kota Medan, di Jawa, Pekalongan, Solo, Jogja, dan lain-lain. Itulah. Ya, jadi kainnya kita ganti ke kertas. Lilin malam juga kita ganti jadi lilin biasa. Pewarnanya boleh pewarna poster, boleh pewarna wantek, boleh pewarna makanan, boleh pewarna alami. Selanjutnya cahaya matahari. Sampai sini ada bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Boleh kerjakan sama, Bu. kelompok. Boleh kerjakan kelompok, boleh. Buatan proses membatiknya nanti saya share ke mana ya? Ke WA ya. Jadi kalian nanti bisa mengikuti caranya. Tadi pertanyaan siapa tadi? Boleh berkelompok, Bu. Pertanyaan siapa tadi tuh? Saya, Bu. Hari Jumat, Bu, anak 93. Siapa? Ya, oke. Lagi, Bu. Boleh berkelompok. Maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang, Bu. 3. Ya. Oh, kirim lagi, Bu. Saya kirim nanti video cara pembuatannya. Kerja kelompok sama satu kelas, Bu. Teman yang dekat dengan rumahmu. Ya, Bu. Kira-kira siapakah dirimu yang dekat dengan rumahnya? Anak 6, Bu. Ya. Oh. Baiklah, kita refleksikan pelajaran kita, yaitu batik adalah karya rupa seni terapan dalam bentuk karya jadi dalam bentuk kain yang dapat kita pakai sehari-hari. Tujuan pelajar yaitu kita mengetahui, mengenal, dan tahu teknik atau proses pembuatan batik dengan cara yang sederhana. Saya yakin kalian semua telah memahami pelajaran ini dengan baik, sehingga kalian mampu membuat karya batik sederhana. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Raini, tolong bawa doanya, Nak. Raini, agar kita tutup pelajaran kita hari ini, Raini, bawa doanya, Nak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Raini. Apa kabar semua?